Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfini Diatami dengan NIM 11920700082, yakni ayunan balistik. Mengambil materi mengenai momentum dan impuls atau kekekalan momentum. Nah, perlu kita ketahui bahwa ayunan balistik merupakan salah satu alat praktikum atau produk yang dapat menerapkan konsep dari kekekalan momentum. Nah, karena konsep dari ayunan ini yaitu untuk mengetahui kecepatan peluru. Nah, di mana bandul atau balok yang digantungkan itu yang pertama itu ketika posisi diam. Nah, kemudian ketika peluru itu ditembakkan pada balok itu sehingga menyebabkan bandul atau balok tersebut bergerak atau berayun. Nah, dari situlah dapat diketahui mengenai konsep hukum kekekalan momentum. Nah, di mana V peluru atau kecepatan peluru itu sama dengan V atau V. Nah, terus ada juga kecepatan balok itu sama dengan 0 sebelum adanya tumbukan. Jadi, sebelum adanya tumbukan, V peluru itu sama dengan V kecepatannya dan V balok itu sama dengan 0. Nah, dari situ dengan massa pelurunya MP dan massa baloknya MB. Nah, setelah tumbukan terjadi perubahan ketika tumbukan, maka peluru tersebut tersangkut pada balok. Nah, disitulah terjadi massa total, yaitu jumlah massa antara massa peluru ditambah massa balok. Nah, sehingga kecepatan pun berubah menjadi VP aksen, di mana VP aksen sama dengan VB aksen. Nah, jadi VP ini kecepatan peluru ini sama dengan besarnya dengan kecepatan balok ketika atau setelah tumbukan, sehingga menjadi V aksen, dan M masanya itu menjadi M total. Nah, dari P awal sama dengan P akhir, sehingga pada hukum kekekalan momentum ini P awal sama dengan P akhir berarti sama dengan MP kali VP ditambah MB kali VB sama dengan MP aksen MP aksen VP aksen ditambah MB aksen VB aksen. Nah, sehingga disubstitusikan menghasilkan menjadi MP kali V atau massa peluru dikali kecepatan sama dengan massa total dikali V aksen atau kecepatan setelah tumbukan atau kecepatan akhir. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa untuk mencari V aksen ini kita dapat mengetahuinya dengan cara memasukkan atau menggunakan dengan penggunaan konsep hukum kekekalan energi. Nah, di hukum kekekalan energi mekanik. Nah, di mana V aksen ini sebagai energi mekanik maksimal, dan V kecepatan itu sama dengan 0 ketika ada di atas atau ketika pada energi potensial maksimum dengan adanya ketinggian H. Nah, disinilah masuk energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir. Nah, EP energi potensial ditambah EK energi kinetik sama dengan EP aksen ditambah EK aksen. Nah, sehingga EP pada saat peluru masih ada di bawah atau balok belum bergerak, maka EP-nya itu 0 dan energi kinetiknya itu pada maksimum. Nah, sedangkan pada ketika keadaan akhir, EP-nya itu maksimum dan EK-nya itu sama dengan 0 atau energi kinetiknya 0. Nah, dimasukkan menjadi 1/2 atau setengah dikali massanya massa total V aksen kuadrat sama dengan M-nya M total, massanya total dikali GH atau dari EP itu ya, kalau setengah MV itu dari EK. Nah, sehingga menghasilkan V aksen kuadrat sama dengan 2GH gravitasi dan percepatan gravitasi dan ketinggian dikali 2 itu menjadi V aksen akar 2GH atau 2
dikali percepatan gravitasi dikali ketinggian. Jadi hasilnya V aksen itu sama dengan akar 2GH. Nah, itu merupakan hasil dari penentuan melalui hukum kekekalan energi mekanik. Nah, untuk menghasilkan atau mencari V aksen. Nah, kemudian barulah dimasukkan pada rumus rumus tumbukan dengan menggunakan V aksennya itu sama dengan akar 2GH. Nah, dari sinilah kita dapat mengetahui untuk mengukur V aksen atau kecepatan aksen dari sebuah peluru yang ditembakkan pada balok ini menggunakan ayunan balistik dapat diketahui melalui konsep hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi pada materi, momentum, dan impuls. Kemudian kita dapat melihat bagaimana cara kerja dari ayunan balistik. Cekidot. Nah, tadi merupakan bahan-bahan yang harus dipersiapkan dalam percobaan ayunan balistik untuk mengetahui kecepatan awal dari sebuah peluru. Nah, kita rangkai alat tersebut menjadi seperti ini. Dirangkai. Nah, tongkat tadi kita ganti dengan tiang. Boleh pakai tongkat atau pakai tiang penyangga, itu bebas. Nah, terus pasang busur di atas tongkat atau tiang harus sesuai dengan skalanya, yaitu 0 sampai 180 atau 180 sampai 0. Nah, tergantung kita melihatnya dari skala yang 180, dari skala yang hitam kah atau yang merah kah gitu. Asalkan berawal dari 0. Nah, setelah itu pasang tali yang telah digantung balok di bawahnya. Baloknya itu boleh dari kayu, balok kayu, atau dari kardus yang telah dirangkai dan telah dilubangi, atau yang telah dilubangi seperti ini ya. Nah, ini adalah balok kayu atau balok kardus yang telah dilubangi untuk memasukkan si pelurunya. Nah, kita gantung di depan busurnya di atas tongkat atau tiang. Nah, setelah itu kita tempatkan atraktor solder atau penyedot timah. Gunanya itu untuk menembakkan peluru ketika ditembakkan ke lubang ini, lubang balok. Nah, pelurunya itu menggunakan ini. Nah, peluru yang digunakan adalah ini ya. Peluru yang bulat seperti ini, seperti bola bulat, seperti kelereng, dengan beratnya kurang lebih 16 gram. 16 gram, diameternya itu 1,1 atau 2 cm. Nah, ini pelurunya itu 16 gram kurang lebih. Kita tempatkan di jalur atraktor ini ya. Nah, tempatkan di jalur atraktor. Nah, atraktor ini sebelum dipakai, jangan lupa kan awalnya seperti ini. Nah, awalnya seperti ini. Ini adalah spiral atau yang kita kenal dengan per. Nah, itu kita tarik dulu ke belakang. Nah, tarik sampai bunyi klik. Nah, saya itu tempatkan di tempat dan perlu diperhatikan harus sejajar atau lurus dengan lubang balok ini, antara tinggi ini penyangga dari atraktor dengan balok ya, harus sejajar. Jadi harus hati-hati agar pelurunya itu masuk ke dalam lubang tersebut. Nah, tempatkan pelurunya ini di sini. Nah, tempatkan pelurunya itu di atraktor ini ya. Nah, terus siapkan juga untuk stopwatch digitalnya atau analog. Nah, di sini saya menggunakan stopwatch digital dari handphone ini ya. Jadi nanti tinggal
klik mulai bersamaan dengan kita menekan tombol yang atraktor ini, yang kuning ini, agar sesuai dengan kelajuan yang dicapai oleh peluru terhadap ayunan atau terhadap balok yang berayun. Setelah itu, kita ukur menggunakan penggaris jarak antara atraktor ini dengan balok, atraktor dengan balok kita ukur jaraknya. Oke, kita ukur terlebih dahulu menggunakan penggaris atau mistar. Sekian yang dapat saya tampilkan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, dan itu merupakan alat praktikum sederhana yang dapat saya buat dari mata kuliah Laboratorium Fisika Sekolah 2 yang diampu oleh dosen Bapak Adam Malik, MPD. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.